Baik, Bapak Ibu sekalian, sampailah kita sekarang ke acara tanya jawab dari apa yang disampaikan Ustadz kita tadi dari surat Al-Kahfi ayat 37 sampai 39. Kesimpulan sementara kita ambil adalah bahwa kelebihan yang diberikan Allah kepada kita bisa membuat kita congkak, sombong, angkuh, malah bisa mengkafirin umat Allah itu sendiri. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami berikan kesempatan kepada Ibu untuk menanyakan secara jelas dan detail kepada Ustadz kita. Dan kami berikan kesempatan kepada tamu kita yang baru datang tentunya. Di antaranya adalah, saya melihat di sini pertama Ibu Rina Syahrul ya. Oke Bu Rina, silahkan bertanya atau mungkin menyampaikan sesuatu kepada Ustadz. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rizal yang kami hormati, alhamdulillah kami pagi ini dapat bergabung dengan Ustadz dan dengan sahabat-sahabat yang soleh dan soleha. Amin. Alhamdulillah. Ya, saya insya Allah surat Al-Kahfi ini setiap malam Jumat selalu membaca untuk kedua orang tua dan untuk saya sendiri. Dan selama ini saya juga hanya membaca artinya melalui tafsir Al-Quran. Ya. Dan pagi ini alhamdulillah telah dengan jelas, dengan mendengarkan langsung dan mengartikan langsung ayat 38, 39. Dan tadi di ayat 38, lakinna huwallahu rabbi wala usriku birabbi ahad. Di situ mengagungkan bahwa Allah itu tiada setara dengan apapun juga. Ya, ini saya sangat dengan satu ayat ini sangat meyakinkan saya bahwa dengan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Engkau maha segala-galanya. Jelas dengan ayat 38 tadi. Ini yang saya dapatkan hari ini. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini akan saya jelaskan juga kepada kedua anak saya, insya Allah. Anak saya juga belajar juga dengan kegiatan dia masing-masing, baik di kantor ataupun dengan grupnya sekalian, masing-masing. Ini akan saya kuatkan lagi dengan ayat yang 38 ini. Alhamdulillah Ustadz, mungkin itu yang dapat saya utarakan. Terima kasih, alhamdulillah. Semoga kita sehat semua dan dapat mengikuti pelajaran ini setiap hari. Ajak gabung anaknya ke Al-Sani ya Bu. Iya, insya Allah Ustadz. Tawarin, ayo belajar Quran yuk gitu ya. Iya, saya juga selalu menghimbau dan beliau anak-anak juga mengikuti apa yang ibunya pelajari. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mungkin Pak Heru Jasa bisa bertanya Pak Raplis atau memperkenalkan diri tadi. Tadi kan sudah cuma nulis sedikit. Sekarang mungkin di forum yang lebih ramai ya. Pak Heru, silakan Pak Heru. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, apa yang telah dijelaskan tadi semua itu, mohon maaf saya bilang saya sudah merasakan itu semua Pak Ustadz. Jadi kalau Pak Ustadz bilang bahwa semua kebaikan, semua kekayaan segala macam itu membuat sombong, itu betul sekali karena itu sudah saya alami secara pribadi Ustadz. Jadi dengan saya yakin bahwa semuanya Allah itu maha besar dan semuanya
dengan mudah Allah akan membolak-balikkan keadaan, Pak Ustadz. Itu yang membuat saya kembali belajar, Pak Ustadz. Karena pada saat saya pernah menjadi orang yang sombong sekali, Pak Ustadz, sombong kepada Allah, bahwa semua itu karena diri saya sendiri. Saya lupa bahwa semuanya itu karena Allah. Ya. Sehingga pada saat semua dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya hampir tidak gila aja sudah bagus, Pak Ustadz. Saya kehidupan saya dari yang kalau di dalam roda itu saya sudah pernah di atas, di dalam roda tiba-tiba karena dengan kesombongan saya tiba-tiba menjadi di bawah roda, sehingga kalau tidak gila pun saya sudah alhamdulillah gitu, Pak Ustadz. Jadi apa yang diuraikan oleh Pak Ustadz tadi saya sudah mengalami sama sekali, mengalami betapa benarnya bahwa kesombongan dapat membuat kemewahan hidup, dapat membuat sombong orang, dan kebenaran bahwa semua karena Allah. Tiba-tiba dibalik saja keadaan saya, ya Allah, sehingga saya merangkak. Itulah yang membuat saya menyadari sebetulnya bahwa semua yang diuraikan oleh Pak Ustadz itu benar adanya, dan saya makin yakin bahwa semua karena Allah. Itu saja Pak Ustadz, saya sudah mengalami itu semua, Pak Ustadz. Saya sudah mengalami, dan itulah yang buat saya selama 10 tahun terakhir ini saya mencoba untuk kembali. Karena keluarga saya sebetulnya orang dari kalangan yang sangat agamis, sangat ini. Tetapi saya sendiri yang keluar dari masalah itu, ya. Saya tidak bisa ngaji. Kakak saya, abang saya itu sangat pandai sekali dalam hal agama. Berbeda dengan saya. Karena saya dari mudanya sudah mulai macam-macam, Pak Ustadz. Sehingga pada saat saya diberi kekayaan, pada saat saya diberi ini, saya menjadi sombong sama sekali. Jadi saya hanya ingin bilang kepada Pak Ustadz dan kepada para sahabat bahwa semua yang diuraikan oleh Pak Ustadz tadi betul adanya, karena saya telah mengalami secara pribadi, ya Allah. Dan alhamdulillah saya sudah mulai kembali untuk menekuni ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf Pak Ustadz, terus terang saya buta sama sekali, karena saya baru kembali menyadari bahwa semua karena Allah. Cuma saya tidak memiliki dasar untuk belajar seperti ini. Jadi saya butuh bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu dan Pak Ustadz, Pak. Itu saja saya kira, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru, tandanya Allah sayang ke Bapak. Kalau Allah biarkan tuh istidrar itu lebih bahaya lagi. Dibiarkan oleh Allah, justru kita di akhirat nanti sengsara. Allah sayang ke Bapak, Allah tegur Bapak, sehingga Bapak kembali kepada Allah. Nah, sekarang tinggal Bapak memilih teman-teman. Nah, di sini teman-teman, insya Allah semuanya adalah orang-orang yang betul-betul ingin dekat sama Allah. Di sini adalah kita semuanya adalah semua Muslim, dan semua adalah orang pencinta Quran. Maka Bapak sangat tepat masuk ke sini pagi ini. Dan nanti kalau Bapak pengen main-main, silakan main ke rumah saya di Jalan Taman Udayana 6 nomor 33. Dekat sama Bapak, mungkin jaraknya 1 kilometer. Di sini mungkin Bapak dulu tetangganya Pak Joko Mulyadi, dia juga tempat siring dulu. Nah, insya Allah. Nah, datanglah ke rumah saya nanti, insya Allah kita diskusi panjang lebar. Itu di alamatnya di mana, Pak? TTS 5 nomor 17, Pak. TTS 5. Oh, ya. Nomor Siap, 17. Iya. Sejak kapan di sana? Saya 2 tahun yang lalu, Pak. Oh ya, saya udah nggak Mulai jadi awal ketua. pandemi. Saya Mulai udah awal nggak jadi pandemi, ketua RW lagi. Dulu saya ketua RW di situ, Pak. Oh. Lama saya di sana. Ketemu orang kampung ya Pak Joko ya? Iya. Alhamdulillah. Bukan dari Padang kan, Pak? Bukan dari Padang kan? Oke, baik Bu ya. Ya, sedikit saya tambahkan. Pak Heru, Allah sayang ke Bapak. Allah sayang. Ya, banyak orang yang sadar setelah dia jaya, sombong, Allah tegur, lalu dia kembali kepada Allah, justru dia mendapatkan suasana baru, kebahagiaan baru. Banyak itu orang seperti itu. Justru dia nggak bahagia dengan masa lalunya yang kaya itu. Karena tadi apa? Kata Allah, kaya itu bukan jaminan. Harta besar, harta banyak jaminan. Pangkat tinggi juga jaminan. Yang jadi jaminan bagi Allah bahagia itu adalah dekat sama Allah. Nah, hanya dekat kepada Allah yang menjadikan kita bahagia. Hanya dengan berzikir kepada Allah kita bahagia. Banyak. Nanti malah orang di Yaumil Hisab nanti dia menyesal kenapa saya tidak menderita di dunia. Betapa besarnya pahala-pahala orang-orang yang
diberikan Allah ujian tadi. Jadi Bapak sedang disayang oleh Allah. Yakinkan diri Bapak bahwa inilah yang terbaik dari Allah. Daripada Bapak lupa diri, ini yang terbaik dari Allah. Nah, untuk selanjutnya nanti Bapak silakan main ke Taman Udayana 6 nomor 33. Langkahkan kaki Bapak di sini bismillahirrahmanirrahim dengan niat nawaitu menjalin silaturahim sama muslim. Ya Pak ya? Ya Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Oke. Jadi Bapak tadi subuh ke masjid ya? Iya Pak, jadi sejak saya sudah vaksin 2 kali segala macam, saya baru berani ke masjid kembali Pak. Dulu sebelum ini ya. Jadi kalau nanti ya, kalau Bapak melihat ada orang yang pakai motor biru, nah saya tuh Honda Beat. Saya beberapa kali saya kalau lagi jalan itu banyak yang menawari, ayo Pak ikut Beat Pak. Ya saya kalau jalan itu zikir Pak, bawa tasbih. Jadi saya pikir lebih baik seperti itu gitu. Jadi lebih baik saya jalan Pak. Oke Pak Raples, makasih Pak Heru. Saya tunggu nanti di rumah Pak Heru ya. Terima kasih Bu ya, terima kasih Bapak Bapak Heru. Masya Allah, alhamdulillah ini adalah kesaksian yang kemudian bagaimana Allah memberikan hidayah kepada umatnya sehingga di dalam mengakhir ujung-ujung kehidupan Allah masih memberi kesempatan perubahan. Semoga Bapak Heru istiqomah dengan perubahan ini, begitu juga dengan kita yang hadir di sini tentunya. Amin. Dengan harapan semoga Allah mengakhiri hidup kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Oke, Saya Bapak baca sekalian, di chatting Pak lanjut. Raples. Saya baca di chatting, kalau ada waktu saya ingin bertanya Bu Sarah Faris ini, bisa dikasih waktu dia. Beliau Bu Sarah Faris. Sahnas, Pak. Sahnas Faris, silakan. Oke, Bu Sanas Faris. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ada hal yang membingungkan sedikit. Di Al-Kahfi itu, kalau nggak salah, sebentar. Ayat kan surah Al-Kahfi ada yang tentang 2 sahabat melihat kebun itu. Ini dia ya. Kan ya, terus yang ayat 40-nya kan karena kebun yang satu indah gitu terus kan. Nah, yang satu kan sahabatnya ada berdoa tuh sama Allah karena kesel sahabatnya nggak membilang la haula wala quwata illa billah. Nah, itu kan dia berdoa kan maksudnya berdoa sebenarnya doanya itu kan menurut saya meminta hal yang kurang baik untuk teman sahabatnya gitu kan ya. Ya. Ya kan ya itu kan sebenarnya ya mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan padaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu dan mudah-mudahan dia mengirimkan petir dari langit kepada kebunmu hingga kebun itu menjadi licin tanahnya dan airnya menjadi surut di dalam tanah. Maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Nah, Ustadz, saya pernah juga dapat ceramah kalau kita tidak boleh mendoakan hal yang buruk kepada orang lain karena doa itu akan berbalik kepada kita katanya meskipun orang itu zalim. Kalau kita akan doakan keburukan nanti doa itu akan berbalik kepada kita. Mungkin di sini kan agak ada perbedaan ya. Saya minta tolong dijelaskannya biar nggak salah persepsi kesananya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya materi minggu depan ya. Materi minggu depan ayat berikutnya itu ya. Jadi nggak apa-apa Ibu tanya dulu. Tapi di sini adalah terjadi permulaan dialog dulu bahwa si kafir itu disombong. Mungkin sombong itu kan nggak diceritakan bagaimana sombong kan. Tapi di sini sudah sombong duluan dia. Dia membangga-banggakan hartanya. Terjadi dialog bahwa saya lebih kaya daripada engkau. Aku punya harta banyak, aku punya ini, aku punya itu. Jadi sudah ada dialog sebelumnya dulu. Jadi sama seperti mengejek si kawan yang muslim tadi. Nah, mungkin kawan muslim tadi tidak membalas, cuman mengatakan kamu berapalah kepada Allah. Kan bukan kan Allah yang memberikan ini. Mungkin terjadi dialog seperti itu. Nggak mau juga mungkin terakhir itu di waktu terakhir sekali itu. Dan semoga kan kita juga semoga Allah yang nanti akan membalas kan gitu juga kita. Kita kalau jadi dialog ya berkata kita sadarkan dia nggak mau juga kan terakhir ujungnya kita semoga Allah akan memberikan keputusan kepada kita bersama karena sudah tidak ada dialog lagi karena sudah membangga-banggakan ya. Jadi ini bukan ujuk-ujuk mendoakan seperti ini tidak ya, tapi itu yang pertama. Yang kedua di sana seberang sana bukan orang yang seiman. Kita memang kepada orang-orang yang bersama iman nggak boleh menakan jelek. Nah, hati-hati kita ya. Ada kemarin juga masuk ke Zoom kita nih. Kan kita nggak boleh menjelekan orang, ya. Kalau gitu nggak boleh baca surah Abu Lahab dong. Kenapa? Kan kita menjelek-jelekan Abu Lahab. Nah, itu sisi yang berbeda, itu orang kafir ya. Kalau orang kafir bagi kita pelajaran. Ini sifat orang kafir. Ini sifat orang kafir ya, membanggakan hartanya. Tentu kita boleh mengatakan sesuai dengan Al-Quran itu.
Ya, karena sudah ada di dialog nih. Sebelumnya sudah ada dialog. Mungkin menurut saya dialog panjang nih. Oh iya iya. Udah ada dialog duluan ya, bukan ujuk-ujuk sini kamu didoain, nggak begitu. Oh Jadi iya. dia berdakwah dulu. Berarti Nah, mendoakan kalau mungkin untuk orang kafir nggak apa-apa gitu saja. ya, karena sudah diajak dialog, sudah diajak Dan didakwahkan. kita udah melakukan step by step untuk Sudah untuk step by memberi step, pengetahuan. sudah. Nah, dia Terakhir udah menghina. final. Dia masih Udahlah. menghina. Udah Dia masih final. menghina. Ya, Menganggap dirinya hebat. Nah, gitu kan ada pernyataan itu. Intarani ana akalla minka malau walada. Itu kan dia menyatakan, kenapa kamu kok menghina saya? Kenapa kamu anggap harta kamu lebih banyak, lebih mulia, kamu lebih banyak anak kamu lebih mulia dari aku. Nah, itu yang diutamakan si orang kafir tadi. Barulah dia katakan gitu, di belakangnya itu. Nah, gitu ya, Mbak ya. Ya, makasih banyak Ustadz. Sama-sama Mas Anas. Ini Ini di BGH, Mbak ya, BGH ya. Iya di BGH. Jadi ada 4 orang sentul sekarang sini. Pak Joko Mulyadi, Pak Heru, saya, Mbak Sanas ya. Oh, ya. Semoga ajak teman-teman yang lain juga, Mas Sanas, nggak apa-apa ya. Iya, nanti saya suka share kok. Cuman hari ini saya agak terlambat karena tadi ada urusan pagi. Oh, Mas Sanas ada maaf memang ada turunan dari Arab juga. Iya, alhamdulillah. Saya pernah ngajar di Empang, tahu Mbak Sanas di Empang Bogor? Di Empang Bogor, iya. Bu Laila. Oh, Laila Sabah. Ya, saya kena dibawa ke sana ngajar itu. Itu dia yang ngurus wanita Al-Irsyad itu kan, pengurus. Iya, Irsyad ya, betul. Ketua wanita Al-Irsyad. Rumah sakit itu ya? Ada Umi, rumah sakit Oh Umi. iya, saya pernah ngajar situ dulu, lama dulu situ. Oh, nanti saya share nih, saya juga. Bilang ke dia, share ke dia deh. Ini Pak Rizal ya, bilang Pak Rizal ya. Wanita Al-Irsyad nanti saya share grup. Oh iya, bagus ya. Gitu. Makasih Bu, share aja ke dia. Bilang Pak Rizal ini yang dulu pernah ngajar di tempat Umi ya. Oh iya, siap Ustaz. Oke. Silakan Pak Arbis. Oke Pak Ustaz. Ini ada Bu Ani, Pak Ani Hadi. Iya, Bu Ani Hadi ya, Bu Ani Hadi Setiawati ya. Ya, silakan. Oke, Bu Ani, silakan Bu. Untuk oke, silakan Bu. Buka kameranya. Saya mungkin baru kali ini saya diberi share sama Ibu Wiwi. Jadi mungkin ya saya akan sedikit yang kami tanyakan. Buka kameranya, Bu. Buka kameranya. Oh, sebentar. Ini kok nggak bisa ya? Seandainya saya itu beberapa kali kalau misalkan masuk kebun belum melakukan, misalkan belum membaca la haula wala quwata illa billah, terus bagaimana, apakah kami itu berdosa atau bagaimana, saya kan belum ngerti gitu Ustaz. Oh gitu Bu. Ibu Ani tinggal di mana nih? Saya di Pondok Bambu Ustaz, Pondok Bambu asli sama Bu Wi, sama Bu Rina. Alhamdulillah. Tetangga kami, Bu Mainar. Ajak merame tetangga Pondok Bambunya sini Bu ya. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Kita jadikan pengajian Pondok Bambu. Ya. Jadi rame semua kan enak ya. Jadi tadi pertanyaan Ibu, kalau kita tidak mencapai itu masuk ke satu tempat. Iya. Jadi apakah itu dosa atau bagaimana? Enggak, berdosa enggak Bu. Cuman itu kan tadi kan dia berdosa karena dia menyebut yang lain. Dia membanggakan hartanya, dia membanggakan keturunannya, itu yang membuat dosa. Tapi kalau kita masuk rumah, terus disebut nggak membanggakan, ya nggak apa-apa. Cuman lupa aja, lalai aja dari Allah. Nah, sebagusnya memang kita selalu berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. Apa aja lah sebagusnya. La ilaha illallah, alhamdulillah, lihat Ibu masuk rumah, alhamdulillah, masih punya rumah. Coba yang lain, nggak punya rumah. Banyak orang tidur di emperan-emperan toko, kan, di jalan. Saya pernah ke Jogja, ke Bandung ya. Itu kalau malam itu di bundaran itu yang di Bandung itu. Tugu. Nah, di daerah apa itu di alun-alun. Nah, itu banyak ya orang yang tidur tuh. Aduh, bilang. Itu banyak kali tuh tunawisma kan. Nah, kita bersyukur punya rumah, alhamdulillah. Ibu punya apa? Syukuri aja. Apa aja yang Ibu lihat punya Ibu, milik Ibu, alhamdulillah. Walaupun kecil. Karena rasa syukur itu akan membuat kita itu bahagia dengan apa yang ada. Mensyukuri. Syukuri apa yang ada. Itu adalah anugerah dari Allah. Apapun kondisi Ibu, apapun yang Ibu punya sekarang, syukuri. Nah, itu berarti kita membuat kita nggak lalai kepada Allah. Nah, jadi itu bisa mengganti dari kata-kata alhamdulillah, subhanallah, apa aja ingat. Baca yang baik. Ya, Bu ya. Amin, Pak. Semoga kita Ibu didekatkan oleh Allah kepada Allahnya. Amin. Amin, Pak. Oke, amin.
Oke. Oke, Ustaz. ya. Sama-sama. Raflis ada lagi Bu Siti Pratiwi. Iya, saya lihat. Oke. Ibu Siti Pratiwiningsih ya. Iya, Ustaz. Iya, monggo Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz dan semua jamaah, saya adalah Siti Pratiwiningsih, tinggal di Pondok Bambu Asri, tetangga juga dengan Ibu Ani tadi. Bawa rame-rame sini Bu. Ya. Borong Ya. Bu semuanya, borong semua bawa sini. Oh, insya Allah ya Ustadz. Ya. Saya ingin menyampaikan Ustadz, semacam testimoni atau pertanyaan ini Ustadz, nggak tahu. Silakan ya, Bu. Ya, saya ini baru kehilangan anak saya. Ya. Pulang ke Rahmatullah bulan Juni. Ya. Ceritanya saya pada bulan Januari saya kena COVID, Ustadz. Kemudian pada waktu saya kena COVID itu yang ngerawat adalah anak saya ini, namanya Harry. Dia itu sangat sangat perhatian pada saya. Sehingga pada waktu saya kena COVID, saya merasa kok imun saya naik tinggi terus, karena setiap hari saya ini selalu video call oleh anak saya ini, dan selalu dia memberi semangat, dan dia selalu menghubungkan saya dengan Pak RT lingkungan saya dan bagaimana sebaiknya saya ini. Jadi artinya singkatnya, dia sangat memperhatikan saya karena dia khawatirkan saya ini kena COVID dan saya di rumah sendirian. Ya. Anak-anak sudah keluar semua. Di mana posisi anak Ibu ini? Harry ini posisi di mana Bu? Almarhum ini ada di Cikarang, Ustadz. Oke. Ya. Yang satu lagi anak saya ada di Bekasi. Ya. Nah, kedua-duanya ini kan sudah keluar dari rumah, sehingga saya di rumah sendirian. Ya. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan oleh almarhum ini. Saya ini takut imun saya selalu turun karena saya tidak ada siapa-siapa, dan pastinya kalau saya COVID, saya ini tetangga ataupun teman-teman sahabat karib saya pasti ya bagaimana mestinya itu beliau-beliau semua ini menjauhi untuk ketemu dengan saya gitu kan Ustadz ya. Ya. Saya sadari itu. Cuman yang membuat pada awalnya saya ini jadi kecil hati saya, subhanallah. Saya jadi orang yang tidak berguna. Saya dijauhi teman, tadinya begitu Ustadz, tapi setelah lama-lama saya dengar-dengar ada berita-berita bahwa COVID itu harusnya begini-begini, isoman atau di rumah sakit. Ya. Jadi lama-lama saya sadar Ustadz, saya tidak menjadikan pikiran saya. Cuman yang menjadi hiburan buat saya adalah almarhum ini. Tiap hari dia selalu video call pada saya. Ya. Sampai saya sembuh, sampai saya vaksin, saya masih di video call terus sama dia. Ternyata di bulan Mei dia sendiri kena, Ustadz. Ya. Dan dia sangat terpukul sekali karena dia masih ingat ibunya. Siapa yang ngurusin ibu nanti? Sedangkan dia sendiri kena COVID dan isolasi di rumah sakit. Rupanya itu menjadi pukulan buat dia. Dan dia sangat kecil hati karena saya belum sembuh total, dia sendiri sudah kena. Akhirnya walaupun dia di rumah sakit, dia tetap video call dengan saya.
Dan dia selalu memberi semangat pada saya. Ternyata Ustadz, emang kehendak Allah, izin Allah, anak saya makin lama makin turun imunnya. Akhirnya dipindah ke rumah sakit yang lebih besar lagi, yaitu di Bekasi Barat, Bekasi Timur. Dan di Bekasi Timur itu keadaan tidak membaik. Bahkan jadi makin turun kondisinya. Sedangkan kondisi saya sudah agak membaik, Ustadz. Tapi saya belum vaksin juga. Kemudian dari rumah sakit pun, walaupun keadaan dia makin menurun, dia selalu video call kepada saya. Nah, saya di situ saya sangat sedih sekali melihat wajahnya, di mana dia merasa ibu saya sendiri belum sembuh, kok saya begini. Sepertinya yang saya baca dari wajah dia seperti itu. Akhirnya Ustadz, pada tanggal 20 Juni, dia dipanggil Allah. Dan kondisi saya sendiri masih dalam perawatan puskesmas, belum divaksin. Lalu dengan apa namanya, saya kuatkan hati saya. Pada waktu hari H dia akan kembali, saya datang ke rumah sakit, Ustadz. Tidak boleh masuk kan, jadi hanya melihat dari jarak jauh, bahkan dari televisi saja. Di situ hati saya hancur sekali, Ustadz. Mohon maaf, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, sampai detik ini, saya masih teringat terus keadaan seperti ini, yang sangat membuat saya jadi bersedih hati. Namun demikian Ustadz, saya berusaha, saya nggak boleh begini. Di tengah kesedihan saya bisa sekali waktu saya sadar bahwa saya nggak boleh begini, karena ini memang kehendak Allah. Tapi pada waktu yang lain lagi, ya Allah, Ustadz, saya sangat bersedih dan saya bahkan sampai dalam hati saya berkata begini, oh Allah nggak sayang sama saya ya. Saya diberi sakit seperti ini, anak saya yang ngerawat, diambil lagi sama Allah. Hati saya jadi makin hancur di sini, Ustadz. Ya. Kemudian saya masih mengikuti pengajian online juga di tempat lain. Di situ saya agak bisa menghibur hati sedikit gitu. Akhirnya di rumah saya setiap hari, setiap saat, bahkan satu hari bisa 2-3 kali saya terapi, Ustadz, hati saya. Kenapa kok saya begini? Berarti saya ini seuzon sama Allah ya Ustadz. Dan saya terapi hati saya. Pada waktu awalnya saya terapi sabar. Kemudian saya terapi syukur. Tapi saya belum bisa menerima Ustadz. Di tengah terapi saya lepaskan itu semua. Sabar dan syukur saya lepaskan. Allah nggak sayang sama saya. Begitu Ustadz. Sampai beberapa bulan, singkat cerita, bulan Juni waktu itu sampai kira-kira 2 bulan saya masih begitu terus, Ustadz. Hancur hati saya. Karena ini anak terlalu baik dengan saya. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, apakah hal seperti ini menjadikan dosa bagi saya? Sampai sekarang ini saya alhamdulillah ya sudah sedikit-sedikit menyadari semua itu. Iya, terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu ya. Alhamdulillah. Pertama mungkin karena siapapun adalah ciptaan Allah ya. Kita sayang sama anak kita, Allah lebih sayang pada dia. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan hidup dan mati. Dan itu adalah untuk kita semuanya sebagai ujian. Dalam surat Al-Mulk Ibu baca,
Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tabarakalladzi biyadihi mulk. Nah, di tangannya lah semua kekuasaan. Dia yang dia maha perkasa, maha berkuasa atas apapun. Nah, ayat berikutnya allazi khalaqal mauta wal hayat. Jadi meninggal ini atau mati ini nggak bisa kita hindari. Bukankah di dunia ini kalau hidup semua orang kita nggak lihat kakek nenek kita, masih ada kakek nenek kita, masih ada mungkin orang-orang tahun 1800 kan nggak. Dunia ini datang silih berganti, ada yang datang, ada yang pergi. Itu sebuah keharusan dari Allah, itu ujian. Nah, kita terima itu, bahwa itu adalah dari Allah. Nah, tugas kita bagaimana? Berserah diri. Kita terima apa adanya, ikhlas menerimanya. Kita sayang mana kita, tetapi Allah jauh lebih sayang pada dia. Jadi, itu terbaik buat anak ibu. Mungkin ada pelajaran hikmah di balik itu. Percayalah, apa yang diberikan Allah kepada kita, itu yang terbaik bagi kita. Mungkin kalau anak kita tetap di sini, ibu mungkin akan tetap tergantung kemana. Tapi karena Allah sayang dipanggil anak, ibu akhirnya ngaji. Ibu akhirnya mencari teman orang-orang soleh. Ibu pergi ke pengajian. Nah, salah satunya mampir di Al-Sani. Nah, coba kalau kita nggak pernah kenal kan, semua itu adalah kebaikan dari Allah. Kita, kalau ukuran kita memang seperti tadi, ukuran kita pasti yang baik-baik aja. Tapi ukuran Allah, semuanya ada takdir Allah baik. Tidak ada takdir yang jelek. Cuma di mata kita, ada kalanya yang diberikan Allah pada kita tuh kita nggak suka, anggap jelek. Sama aja anak kecil, kita larang dia main-main minum sirup supaya jangan demam, dia menganggap kita nggak sayang pada dia. Dia nggak tahu dampaknya. Ya larang dia keluar malam ada penyakit di luar, kita larang dia katanya benci kita sama dia. Padahal dia nggak tahu banyak bahaya di luar. Jadi Allah sayang ke kita. Yakinkan diri ibu, apapun yang terjadi pada diri kita itu tandanya Allah sayang. Nah, sebenarnya caranya sekarang tinggal mendekat diri kepada Allah. Bagaimana cara mendekat diri kepada Allah? Dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran kita pahami, kita pelajari, kita ikut majelis-majelis yang membahas Al-Quran supaya hati kita jadi teguh. Karena kalau yang Al-Quran itu merupakan sebuah ujian bagi kita kan. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dengan ujian tadi ibu diangkat oleh Allah derajatnya. Tidak ada tidak ada kejadian yang gratis. Tidak ada kejadian yang berlalu tanpa makna. Semua punya makna dari Allah. Makin besar ujian kita, makin tinggi derajat kita. Ada kalanya Allah inginnya kita tinggi derajatnya, tapi amal kita nggak cukup. Maka Allah berikan musibah pada kita di mata kita. Padahal itu bukan musibah. Allah ambil anak ibu. Kenapa? Allah ingin mengangkat derajat ibu yang setinggi-tingginya. Nah, sabarlah di situ. Ya, itu datang dari Allah. Maka barang siapa yang ikut perintah Allah, di ayat Al-Baqarah juga ada itu, barang siapa yang ikut kepada apa yang datang dari Allah, maka dia tidak akan pernah bersedih. Fa imma ya'tiyanakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun. Dia tidak akan pernah takut, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan merasa sedih. Tidak akan sedih lagi karena dia bersama Allah. Ibu yakinkan ibu akan ketemu lagi sama Allah, sama anak ibu nanti di yaumil hisab. Ibu ketemu lagi sama anak ibu nanti di akhirat. Ibu ketemu lagi di surga. Ya, hidup hanya sementara, Bu. Ada yang saya sekarang jadi merasa berdosa besar gitu, Ustadz. Setelah saya sekarang sudah agak sadar. Kemarin-marin itu pada waktu pas kejadiannya itu saya merasa sangat sekali sama Allah itu, Allah nggak sayang sama saya, Allah benci sama saya gitu. Enggak, Allah nggak benci ya Bu ya. Tinggal istighfar aja Bu. Tinggal istighfar aja. Allah nggak benci, Allah sayang sama kita semua. Sama kita semuanya Allah sayang. Nggak mungkin Allah benci. Itu dosa besar buat saya ya Ustadz ya. Yang sudah berlalu selesai Bu. Yang sudah berlalu nggak usah diungkit lagi. Tinggal istighfar ke depan aja. Ya sudah lalu sudahlah. Sudah selesai semuanya itu. Allah sudah berikan kepada kita yang terbaik. Catatan-catatan sudah tercatat semua, tinggal istighfar dan ke depannya aja lagi. Ibu bermain-mainlah atau bergaul dengan orang saleh yang selalu mengingatkan ibu kepada Allah. Nah, salah satunya di sini kita selalu mengingatkan semua peserta kita kepada Allah. Siapapun yang masuk ke room ini hanya boleh bicara Quran, nggak boleh bicara lain. Nah, ibu berteman di sini. Silakan bergabung di sini, baik kelas pagi ataupun kelas malam dan ataupun setiap kultum pagi ini ya Bu ya. Semoga selamat datang di Al-Sani. Semoga ibu betah di sini. Semoga semua kita mengambil pelajaran dari kejadian ibu tadi. Bahwa semua orang banyak sama kok. Semua kita sama kok. Ada yang diambil anak, ada yang diambil orang tuanya, sedang sayang-sayangnya. Semua itu. Karena itu titipan semua. Jadi kalau dititip, diambil Allah, ya ada masalah Bu. Sama kita dengan tukang parkir Bu. Kita ini filosofi tukang parkir.
Ada yang titip mobil Mercy, ada yang titip mobil mewah, ada titip mobil Honda, ada titip mobil Toyota, ada titip apa aja lah. Kita tukang parkir. Nah kalau mobilnya diambil oleh pemiliknya, apa kita marah? Oh ini kan mobil saya ini. Kan nggak bisa, kita hanya titip. Anak adalah titipan Allah kepada ibu. Iya. Bukan ibu. Dan mungkin Allah, oh ini ikannya ibu ini merasa memiliki anak nih. Diambil rasa itu oleh Allah. Supaya jangan muncul kata merasa memiliki. Karena dia milik Allah semuanya. Ya, semua kita, siapapun kita. Saya, Pak Aidil, Bu Saripah, Pak Saad, semua sama. Titipan dari Allah. Nah, kita akan pertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Ya, lakukan yang terbaik ya Bu ya. Ya, anggap semua titipan di mata Allah, semuanya nggak ada apa-apanya ya. Iya, Allah. Kita hidup tenang Bu. Terima kasih Ustadz, sama-sama, Bapak, Bu. Ibu semuanya terima kasih mengambil waktu panjang itu. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa Bu ya. Kami semua di sini tuh sangat welcome terhadap peserta-peserta yang baru. Oke, cukup Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Lanjut Ustaz. Silakan Pak. Oke. Makasih Bu Siti. Semoga wadah ini, kesempatan ini bisa menjadikan solusi buat Ibu. Terutama apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Rizal tadi. Baik-baik Ibu sekalian, sekarang kita silakan kepada Bapak Ibu yang mau menanya. Silakan. Siapa Ustadz? Sudah habis yang baru Ustadz ya? Kalau yang udah siap saya Pak Joko Mulyadi. Ya, kalau nggak Pak Saad ya, kalau nggak Pak Joko Pak Saad, silakan. Pak Joko yang Pak Joko silakan Pak Joko. Ya, Pak Rafli, terima kasih. Pak Ustadz, mohon pencerahannya nih ya. Ayat 39 ya. Ya. Yang kuata, la kuata. Ya. Ya, pertanyaannya, ini kata beda ya? Ya, tamar butah itu. Ya, kata beda ada tamar buta berarti apa tuh? Perempuan ya? Ya. Oke, pertanyaannya saya itu adalah ini kan dari Kowia nih kalau lihat di 362 nih. Ya. Oke. Ya, Kowia. Nah, dari Kowia. Kawaya. Ayo Kawia ya. Kakak S1-nya Yakuya ya? Apa Yakua. Oke. Halaman berapa Pak? 362 Ustaz. Oke, udah cepat ya. 362. Saya buka dulu tadi mau nanya itu kan, Pak. Oke. Kan dasarnya apa gitu kan? Kawia, oke. Terus? Ya, terus itu kuat. Ini pembentukan menjadi kata beda seperti itu tuh pakai pola apa maksudnya? Oke. Ini polanya pola ada tasdik ya. Pola fa'ala. Fa'ala. Nah, kalau pola fa'ala dia karena dia ada huruf ya, makanya irregular dia. Kalau irregular suka dialah. Bentar, kowiyanya sendiri kan fa'ala. Fa'ala, kalau kawa pola fa'ala. Ya, kawa itu tasdid itu bukan dari ya, bukan ya yang menunjukkan waw, bukan. Bukan. Itu dari pola. Oh ya. Siap. Ya, namun sebentar ya. Saya sebelum ke sana, saya coba lihat dulu. Karena ini Rusia ya. Rusia itu kita memang harus betul-betul menyerahkan ke dia suka-suka dia. Ya, makanya, kenapa apa ini bisa? Jadi bisa dua kemungkinan. Bisa dari ya yang gabung ke sana. Bisa jadi pola fa'ala, lalu ianya ketimpuk tamar buta. Bisa dua kemungkinan. Saya bisa buka dua kemungkinan. Bisa polanya fa'ala atau bisa pola fa'ala. Itu dua-duanya bisa kemungkinan. Jadi saya juga ini kata ini jelas kata benda ya. Kalau saya lihat coba kita lihat di kamus, kalau kawa menguasai, kalau kawa menguatkan, memberanikan. Nah, saya mencenderung di pola fa'ala. Cenderung pola fa'ala. Tapi untuk pastinya satu ini saya coba konfirmasi ke yang lebih ahlinya anak saya, Mas Dude. Itu bukan tanwin karena ada la ya, bukan fathah. Kawaya, Bu ya. Kawaya ya. Kawia. Kawaya jadi betul lah. Oh, tidak tanwin tadi memang kena la. Betul kena la. Kuatan jadi kuatan kan? Ya, bukan kuatan kan tapi ya. Karena la-nya sama dengan la raiban, la raiba. Ya, la raiban. Bisa kan la raiban, la raiba. Terima kasih, ilmu saya nambah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang tadi kuatan itu saya utang dulu ya.
Ya. Apakah antara dua pola fa'alaka atau pola fa'alaka? Atau dari ya yang Atau dari ya. Jadi, Mantap ya, ya. betul. Pak Karena Joko, kalau fa'ala itu polanya kan Kawaya berbeda pasti dari ya. awal Kawaya fa'ala, ya. kan? Ya. Wah, ini Pak Joko ini udah sangat apa ini, kritis ini nanya ayat ini. Hati-hati. Hati-hati. Pak, besok ikut itu Pak ya, ikut sore ikut TOT ya. Ya insya Allah. Kita umumkan di grup aja. Nanti kita umumkan ya. Oke. Pak Aidil juga nanti diajak kan. Oke, silakan Pak Sore Raffles. kan, besok sore ya. Nanti sore, Jumat ini. Siap, insya Allah. Oke, silakan Pak Raffles. Oke, baik Ustaz. Pak Joko, makasih Pak Joko, begitu juga Pak Ustaz. Pertanyaan dan jawabannya, oke. Ya. Selanjutnya silakan Pak Aidil mau nanya ya. Pak Kayaknya Aidil sudah ya. persiapan saya lihat Pak Aidil itu. ya. Kalau nggak tanya Aidil, saya maksa dia nanya nanti. Iya, kalau nggak Buya yang nanya Pak Aidil. Gitu. Pilihannya dua, Pak Aidil Apa masuk, pertanyaannya? pilihannya dua. Ditanya apa bertanya, itu aja. Oke, Buya. Silakan. Mic-nya dibuka Pak Aidil, mic-nya. Mic-nya. Mic-nya ide, mic buka. Mic-nya ide. Oke. Pak Raffles sudah sembunyi di dalam samak, kelihatan juga. Orang gagah tuh terjauh tampak aja Pak Aidil. Latih Arab, Aidil bertanya aja dulu. Oke, makasih Pak Ustadz sama Pak Raffles. Di 39 dia ada kata-kata Masya Allah luka walau billah. Itu maksudnya kita mengucapkan syukur karena kebesaran Allah, itu maksudnya. Ya. Ada satu katakan sering itu melihat sesuatu mungkin alam atau apa ya dengan penuh keinginan astagfirullah. Itu yang kita ucapkan itu syukur itu Pak Ustaz. Ya, jadi kan artinya itu apapun sya'a menghendaki Allah. Jadi apapun yang terjadi adalah kehendak Allah. Kehendak Allah itu. Yang kejadian yang ajaib-ajaib, kejadian yang luar biasa atau kita sering itu. Masya misalnya kita telah dikehendaki ya, telah dikehendaki. Allah telah menghendaki, apapun Allah menghendaki, telah menghendaki. Jadi apapun yang terjadi kehendak Allah, Pak. Nah, gitu aja. Oke, Pak Ustaz. Cukup ya? Cukup aja, Pak Ustaz. Maaf, Pak Ustaz, 2 hari nggak hadir, Pak Ustaz. Kurang fit ini, Pak Ustaz. Mas sepedanya masih ada kan? Kalau gitu nanyanya 2 dong, kalau 2 hari nggak masuk. Ini warga Sintul udah banyak masuk nih Pak Joko ya. Tambah kuat nih Pak Ustadz ini. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu aja, lanjut kawan dulu Pak Ustadz. Oke. Jawabannya cukup ya? Cukup ya. Masya Allah. Cukup Pak Aidil ya jawabannya ya. Iya, Masya Allah. Oke, baik. Pak Saad kayaknya. Silakan Pak Saad. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan itu sama dengan Pak Aidil tadi sebenarnya. Cuma Masya Allah. Jadi kan kita tidak boleh memastikan sesuatu itu. Itu yang saya tangkap pesannya begitu. Tidak boleh macam itu. Kalau kita begini janji kan ini kan sekarang jadi model Buya. Ya. Janji jam sekian ya, insya Allah. Padahal dia tidak mau pergi. Ini yang jadi itu legalisasi. Jadi kalau saya sudah bilang insya Allah itu harus, itu kan komitmen kita dengan Tuhan bahwa kita akan hadir. Kalau kita tidak dikirakan tidak hadir, tidak mau menepatinya, katakan saja maaf saya ada alasan ini, ada ayat ini, ada kegiatan ini, pokoknya kita tidak mau hadir kan, kita beri alasan. Tapi jangan kita berikan insya Allah, orang sudah nunggu. Nah, sekarang, atau insya Allahnya tidak mau pergi gitu kan? Ya, sama dengan kalau orang luar negeri itu kan kalau diundang kan ada pakai catatan di bawah itu RSVP itu kan? RSVP itu maksudnya kalau kita mau diundang, kita hadir harus konfirmasi. Kita katakan insya Allah gitu kan. Itu kan kalau kita sudah tahu hari itu kita pergi kemana gitu kan. Kita misalnya diundang, tapi kita ada kegiatan lain. Kita maaf saya sudah duluan ini kebudayaan ini yang kita ada. Kalau dari sini kita ambil pelajaran seperti itu, kita akan selamat. Itu yang Kalau insya Allah saya nggak akan hadir gimana? Tapi lebih bagus saja jangan disandarkan situ. Kita sudah jelas tidak mau hadir. Mau hadir disandarkan kepada Allah kan. Kalau kita tidak mau hadir bilang aja maaf saya tidak bisa hadir gitu kan. Lebih tegas lagi kan. Orang tidak kecewa.
Pak Saad, kalau insya Allah itu biasa 50% 50% itu biasa Pak. Nah, itu yang enggak ada Pak. Salah, berarti 50% 50% Sebab kita menginginkan Allah menghendaki kita hadir. Itu janji kita. Padahal kita tidak bisa hadir itu ya. Oke. Jadi kata-kata insya Allah itu yang kita harus luruskan Pak ya. Karena memang terdegradasi kata-kata insya Allah di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah seolah dia nggak akan pergi. Saya pernah kejadian di Semarang itu, datang ke rumah saya, insya Allah. Kamu datang apa enggak nih? Insya Allah dong. Nah, jawab yang pasti lah. Digertak pula dia. Dimarahin Pak. Dia bertengkar. Kamu insya Allah yang pasti dong katanya. Jadi kalau kata insya Allah itu nggak pasti. Nah, kita selama ini padahal itu pasti. Maka ada surat kafi kan ada teguran kemarin kita udah bahas kan. Jangan kamu mengatakan, nah kan ini sebelumnya ada ayat itu kan. Wala takulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Tapi ila ayyasha Allah. Nah, itu kan jelas perintah Allah. Jangan mengatakan besok saya kerjakan, nanti saya kerjakan. Tapi katakanlah insya Allah. Setingkat Rasul pun ditegur, apalagi kita. Orang Rasul ditegur kan Rasul pada saat itu, nah orang nanya, bagaimana cerita tentang Ashabul Kahfi, bagaimana cerita tentang Roh, bagaimana cerita tentang Iskandar Zulkarnain. Oh bisa saya jawab kata Rasulullah. Nah terlambat turun ayat malah tertunda ayat turun. Nah, lalu pas turun teguran ini. Nabi saja mengatakan sekali mengatakan besok saya jawab ditegur. Apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, bukan orang bertakwa, bukan ulama, ya kita pakailah. Insya Allah. Walaupun di tengah-tengah masyarakat terdegradasi, itu urusan orang. Tapi di mata kita, kata insya Allah tidak terdegradasi. Ya, itu teman-teman sekalian Pak Saad dan lain-lain, kita tetap mengatakan insya Allah. Terutama di komunitas kita di sini, Al-Asani. Besok ya, insya Allah. Nanti sore ya Pak Joko, insya Allah. Nah, gitu ya. Semoga kita angkat lagi kata-kata insya Allah yang sudah terpuruk ini, yang sudah salah pengertian ini. Banyak kata-kata dalam Al-Quran yang kaprah jadinya. Salah kaprah. Kalau kita insya Allah itu 99,9%. Hanya Allah yang membatalkan, bukan pergi ke mall yang membatalkan. Ya, bukan pergi sepeda yang dibatalkan. Bukan, kenapa nggak pergi? Ada goes, bukan itu yang membatalkan. Kalau Masya Allah itu kan berarti tentang kekaguman kan ya? Ya. Kan itu apa yang Allah katakan terjadi di luar jangkauan manusia. Saat melihat kekaguman kan ya? Ya, betul. Masya Allah. Tapi juga bisa Subhanallah, bisa. Semuanya bisa kok. Nggak mesti harus Masya Allah, Subhanallah untuk ini. Kan Anda bisa lihat tuh di grup kalau ini bacanya, kalau ini bacanya nggak mesti Pak. Apa aja asal jangan astagfirullah aja Ustaz. Bisa juga astagfirullah. Boleh juga. Bisa. Keindahan. Keindahan Allah kita belum bisa selama ini menikmati indah itu astagfirullahaladzim. Baru tahu saya sekarang indah. Boleh kok. Oh, boleh juga. Apapun yang berkaitan dengan ingatan Allah nggak ada masalah Pak. Ya saya mengatakan tidak ada masalah. Nggak ada tempat-tempatnya ini hukumnya dosa nggak ada. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran dibaca, apapun yang dilihat astagfirullah kah, subhanallah kah, masya Allah kah, innalillah nggak masalah. Kita lihat gunung bagus. Innalillah. Oh ini gunung dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi dan kembali kami kepada Allah. Ya, itu kan mengingatkan diri kita, Pak. Kalau kita paham maknanya, kita nggak akan bertengkar, Pak. Kenapa kok jadi bertengkar? Karena nggak paham maknanya, apa sih esensi dari kata-kata itu. Orang masih sakit udah innalillah katanya. Ya, orang sakit. Orang innalillah itu kan dari kami dari Allah dan kembali kepada Allah. Hilang aja satu duit 1.000 bisa ngomong innalillahi kok. Tidak hanya untuk mati, innalillahi itu. Jadi kalau kita misalnya, Bapak nggak ke masjid, kamu tak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa Bapak udah kehilangan pahala yang besar? Bisa aja gitu, Pak. Tidak harus menunggu mati dulu, Pak. Ya, jadi pemahaman kita harus kita luruskan. Ini orang sakit tadi sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu doakan saya mati ya? Enggak begitu. Ya. Ya, kayaknya. Oke. Halo. Nenek mau nanya kayaknya untuk para habis. Nenek, silakan Nek. Masalah innalillahi tadi termasuk untuk keranda mayat itu ya Ustadz. Itu memang. Bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Apa tuh masuk keranda? Yang belum mati gitu ya. Ya itu para habis yang belum mati jangan masuk keranda gitu. Oke, Bia, baik Bia. Para Hafiz, mohon maaf. Para Hafiz, mohon maaf, Heru. Ya, silakan. Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, saya Heru, Pak. Ya, silakan. Ya. Mengenai undangan untuk datang ke rumah Pak Ustadz. Pertama, terima kasih.
Tetapi apakah harus janji dulu atau bisa drop in saja dulu, Pak? Oh, bisa drop in dulu, Bapak. Nanti saya akan jam 9 udah perlu. Bapak sekarang aja pergi langsung datang boleh. Sekarang sebentar lagi kan saya tutup nih kelas, saya jam 1 pergi. Bapak soal dulu pertama nggak apa-apa, silakan datang. Tutup acara ini, Bapak langsung pakai itu, jalan sini boleh, silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya segera pakaian, segera jalan ke tempat Pak Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah, ditunggu. Nanti dulu nanti teman-teman ada sini, Bapak bisa duduk sini sambil ngobrol sama teman-teman melalui studio saya ini. Ya, nggak Pak. pakai insya Allah, Pak. Nggak pakai Pakai insya Allah. Pakai insya Allah. Insya Allah. Pakai insya Allah. Oke, baik, Oke, Bu ya. Pak. Saya tunggu ya, Pak. Insya Allah. Baik, Bu ya. Oke. Ya, mungkin Bu ya terkait dengan tadi Masya Allah dan Subhanallah Bu ya, ini sama dengan ana dan nahnu. Jadi kalau Subhanallah itu semata-mata adalah karena kuasa Allah. Misalnya gunung tinggi sekali, Subhanallah itu kan. Tapi kalau gedung tinggi, nah itu kan manusia. Jadi karena izin Allah, gedung itu bisa tercipta. Masya Allah, gitu kira-kira Bu ya. Udah campur tangan ya. Ada campur tangan pihak lain, maaf. Dari mana itu dalilnya tuh, Pak? Dari mana itu dalil? Dari mana dalilnya itu? Nah, ya itu yang saya pernah dengar, Ustaz. Jadi tapi Ya, Bapak dengar bukan berarti dalil kan? Secara logika masuk, Bu ya. Ya kan sama dengan ana dan nahnu yang Buya pernah sampaikan. Ya, kalau dalil bukan ana itu logika, Pak. Dalil bukan logika. Nah, ini saya sering dengar penjelasan ini, Bu ya. Jadi dalil mungkin saya nggak. Jadi dalilnya sama juga mungkin Bu ya ketika menyampaikan apa namanya ana dan nahnu itu kan. Ya. Dalilnya seperti apa? Sebagian mungkin seperti itu ya. Kalau Ini yang kita dengar di umum, Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya apapun yang diucapkan yang mendekatkan diri kepada Allah tidak ada masalah. Tidak, jangan dikotak-kotakan harus subhanallah melihat gunung atau masya Allah lihat gedung, nggak usah. Subhanallah gedung juga boleh, subhanallah gunung juga boleh, masya Allah gedung juga boleh, masya Allah gunung juga boleh. Jangan hanya dikotak-kotakan, Pak ya. Jangan hanya ini untuk juta manusia saja, ini ciptaan Allah saja. Semua bisa dipakai untuk kedua-dua kasus itu. Yang penting, artinya Bu ya, artinya karena itu gedung terbentuk karena izin Allah, masya Allah gitu ya. Okay. Nah, tapi karena gunung itu tercipta, aduh tinggi sekali, besar sampai Subhanallah. Yang kata Bu ya kan, Subhanallah, maha suci Allah, dan tidak ada bisa dilakukan kan begitu Bu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Cukup ya, kita tutup dulu ya. Oke, kita tutup dulu Pak Raffles. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, mungkin Pak ini ya, Pak Suwardi, kayaknya nggak ada ya Pak ya? Nggak. Ada pertanyaan Pak Suwardi? Cukup boleh saya. Cukup. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bunda Betty sama Bunda Betty. Mbak Betty ada pengumuman, Mbak Betty silakan Mbak Betty. Bunda Betty. Pengumuman untuk acara malam. OTW Ustaz, Mbak Betty. Oke. Nanti pengumuman, nanti malam kita ada acara di MMO, jadi acaranya tempat sini, linknya di sini, nanti jam 8 malam membahas surat Al-Qamar yang EO-nya adalah MMO, tapi tempatnya di sini nanti ya. Silakan Bapak-bapak Ibu hadir nanti jam 8 membahas surat Al-Qamar di sini ya. Itu Pak Raffles. Oke, siap Bu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan dan juga jam sudah menunjukkan pada akhirnya, baik kita tutup pertemuan ini. Saya Raffles Rasad Caniago, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan akhir kalam, mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama bacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.